Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Jadi setelah video yang kemarin yang pertama, kita masih akan unboxing sesuatu. Dan kita akan unboxing bisa dibilang sebuah pop culture yang cukup besar lagi ya. Iya. Dan kebetulan ini bentuknya udah terbuka gini. Jadi kalau kemarin kan dari paketan, dari ekspedisi. Nah ini udah kebuka kebetulan. Cuman masih tersegel. Jadi memang Gigi pengen unboxing ini dan pengen lihat isinya apa aja. Ya. Jadi ini apa sih Gigi sebenarnya? Ini Bruce Lee His Greatest Hits. Kenapa His Greatest Hits? Berarti kumpulan kompilasi film-film terbaiknya dia langsung di satu box set. Jadi semua film karyanya Bruce Lee ada di sini semua. Ya. Oke. Nah, ini tuh kalau dari kemasannya, ini sih ya karton sih ya, karton. Sebutannya digipack kalau istilahnya. Ya. Jadi bisa dibilang digipack. Depannya ini artworknya kalau menurut gua keren banget ya secara estetikanya. Dan ini Blu-ray Special Edition. Terus apalagi? Nah ini buatan dari Criterion Collection, yaitu produsen home video premium dari Amerika Serikat yang mengumpulkan sinema-sinema dunia dan direstorasi sendiri, dibuat bonus fiturnya sendiri dan di packaging dengan eksklusif seperti ini. Oh. Ini kita dapat yang spine apa ya? Nomor punggung 1036. Jadi dia total rilisnya ada berapa? Sampai per hari ini dia udah 1038. Jadi ini ketiga dari belakang. Oh, jadi memang Ini masih rilisan Grace. ada nomor serinya guys. Ada Jadi nomor serinya. bisa dilihat ada di ujung bagian sini ya. Nanti mungkin kita akan kasih detailnya. Ini rilisan 14 Juli. Di sini ada Publishernya ya. Criterion Collection. Ya. Nah, langsung buka apa ada yang mau dibahas lagi? Langsung buka. Langsung aja sikat. Oke. Nah, sabar. Nah, ini saya pakai cutter. Bukanya dari samping karena ini sistemnya di slide gitu. Jadi kita Kebetulan kita tipikal yang unboxing sesuatu itu harus agak hati-hati karena sayang kan. iya. Kan biar spesial gitu. Jadi dan biasanya gitu beli box set ditonton nggak dari sini? Apa pakai platform lain nontonnya? Enggak, pastilah. Jadi kan kalau kita ini apalagi Blu-ray ya. Untuk saat ini sudah paling bagus. Memang ada Blu-ray 4K. Cuman menurut kami paling bagus sementara ini Blu-ray. Nah, ini supaya saya tonton semua karena saya harus tahu apa yang saya beli kan. Oke. Nanti kalau ada Seperti ini. Nah, ini. Jadi terdiri dari kayak Jadi digipack itu kayak buku juga bukan. Tapi ada kartonnya gitu. Gimana ya digipack. Jadi ini totalnya itu ada 7 disk. Nah, ada 5 filmnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 disk ini. special features. Total 5 jam. Special feature-nya 5 jam. Nah, ini filmnya. Ini Big Boss, film tahun 1971. Ini Fist of Fury, film tahun 1972. Bentar Gi, kalau buat teman-teman yang mungkin masih awam soal Bruce Lee ini tuh yang ikoniknya apa sih? Nah, jadi ini tuh sebelumnya gini, Bruce Lee itu sebenarnya telah terkenal di negaranya sendiri di Hong Kong. Oh gitu. Malah dia itu satu dekade sebelumnya, dia tahun 61 sampai tahun 70 berkaryanya di Hollywood malah. Tapi kan maksudnya gini, dia orang Hong Kong tapi malah terkenalnya malah di negara orang lain kan. Iya. Akhirnya dia merasa saya terpanggil, saya harus memajukan industri perfilman saya. Akhirnya dia pulang ke Hong Kong dengan udah punya bawa nama dari Hollywood. Akhirnya dia bikin paling pertama ini. Sebenarnya bukan dia saudaranya, cuma dia kerjasama dengan Golden Harvest. Itu kalau boleh tahu studio yang bikin film-film Jackie Chan, Donnie Yen. Jadi emang studio Hong Kong spesialis film martial art gitu. Oh, memang film silat gitu ya. Film silat lah kalau di sini tuh. Kalau saingannya itu Shaw Brother lah, tapi kalau Shaw Brother tuh spesialis film kolosal gitu. Yang ada kerajaan-kerajaan gitu. Tapi kungfu juga sebenarnya. Nah, ini itu Big Boss tahun 71. Itu awalnya dia bikin film pertama di Hong Kong. Itu cuma ceritanya standar sih. Kayak dia tuh seorang imigran tapi kerja di perusahaan Thailand. Tapi dia tuh sebenarnya ini menghindari pertarungan gitu, apa ya sebutannya? Pasifis gitu. Jadi dia udah berjanji bahkan gak akan pernah melontarkan satu pukulan sekalipun. Tapi di satu sisi dia terpaksa harus melakukan pertarungan yang memang karena harga diri keluarganya dia yang dipermalukan gitu. Iya. Jadi misalnya ya kayak hero journey gitulah. Iya. Mengalah untuk menang gitu di akhirnya. Nah,
Itu Kalau mau tahu detailnya silakan tonton sendiri. iya, Big Boss. Nah, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini Fist of Fury. Nah, ini setahun setelah ini, tahun 72. Kalau ini dia juga masih disutradarai sama orang lain, jadi belum dia yang langsung disutradarai. Kalau ini lebih kayak gini, ceritanya dia perguruan silat lah ya, perguruan silat kungfu. Gurunya dia dibunuh oleh perguruan lain yang kebetulan dulu settingnya Cina lagi dijajah sama Jepang, jadi dia ngelawan penjajah ceritanya kalau di sini tuh. Yang memiliki dojo yang sebelah sana, dojo ya, orang Jepang, jadi dia membawa nama bangsanya dia sebagai Cina ngelawan Jepang. Mungkin ya ini terinspirasi dengan kisah gurunya Ip Man itu kan. Oh iya kan kalau pernah nonton film Ip Man. Iya. Mungkin untuk beberapa apa ya, bisa dibilang generasi sekarang lebih taunya Ip Man kali Ip Man, iya. Dan jadi Ip Man itu adalah gurunya dari Bruce Lee. gitu. Ya. Nah, ini terus dan yang ketiga The Way of the Dragon. Nah, ini sama tahun 72 dia ngeluarin 2 film, tapi bedanya yang ini dia sutradarai sendiri langsung. Nah, yang The Way of the Dragon itu agak absurd sih sama ceritanya, agak dibikin komedi karena Bruce Lee kan pengalaman di Hollywood, dia nggak mau terlalu serius seperti 2 film sebelumnya, jadi dia memasukkan unsur-unsur komedi gaya-gaya Hollywood gitu. Ceritanya juga simpel, cuman dia punya saudara tinggal di Itali, tapi saudaranya di Itali punya usaha digangguin sama preman. Akhirnya dia dari Hong Kong pergi ke Itali, ke kota Roma cuman buat nolong saudaranya lebih gitu. Ringan ceritanya. Lebih ringan, jadi nggak masalah kehormatan seperti sebelum 2 film sebelumnya. Kalau ini ikonik nggak sih, Gi? Ikoniknya nih, dia final fight-nya, pertarungan terakhirnya lawan Chuck Norris. Itu dia. Jadi ada adegan di dalam film ini yang dia melawan Chuck Norris di Colosseum Roma lagi. Nah, itu jadi salah satu adegan yang ikoniknya dari yang film itu adalah Chuck Norris itu tadi gitu ya. Tapi hebatnya Bruce Lee, walaupun ya kan nama jagoan ya, mengalahkan Chuck Norris, tapi dia di film itu ngasih penghormatan gitu. Jadi menurut dia ini lawan paling sepadan sama saya. Jadi walaupun dia udah kalah, dia tetap menghormati. Jadi tetap ngasih penghormatan walaupun saya menang, dia tetap merendahkan dia. Nah, itu The Way of the Dragon, dia dapat sih gaya hidup atau filosofi Cinanya itu bahwa merendah untuk meninggi itu ya itulah gitu, masih di situ gitu. Nah, terus yang film keempatnya itu, nah ini sebenarnya paling ikonik dari semua filmnya Bruce Lee itu Enter the Dragon. Karena sukses 3 film sebelum ini di Hong Kong, dia dipanggil tuh ke Hollywood lagi tuh. Kali ini sama Warner Bros, makanya sutradaranya Robert Klaus, orang Amerika. Iya. Bahwa bikin Enter the Dragon. Nah, ini film terkenalnya Bruce Lee. Apa sih yang ikoniknya gitu? Itu yang apa ya, kayak budokai gitu yang. Oh, jadi dia iya benar-benar gue ingat. Jadi di dalam ceritanya itu mereka kayak turnamen, kayak kejuaraan martial arts gitu. Tapi ceritanya ada sebuah organisasi gelap di belakangnya yang menguasai itu semua gitu. Jadi kayak apa ya, secret society kayak gitulah. Nah, kalau ini dia tuh outfit yang ikonik itu yang malah yang nggak pakai baju. Oh, berarti yang ini yang telanjang dada. Kalau kalian pernah lihat gambar atau action figure atau apapun itu yang dia formatnya itu celananya hitam kalau nggak salah ya, celana hitam terus telanjang dada. Nah, itu yang film ini. Terus yang ada goret-goretan itu. Iya, karena ada adegan di mana dia berantem sama final fight bossnya itu yang pakai senjata kayak Wolverine. Oh iya, jadi kayak ada cakaran gitu, dan ini cakaran-cakarannya di badannya dia gitu. Nah, ini salah satu yang hebatnya, sayangnya film ini rilis setelah Bruce Lee nggak ada gitu. Jadi memang apa bisa dibilang faktanya adalah ketika film ini rilis beberapa hari setelah Bruce Lee dimakamkan gitu. Jadi seperti yang kita tahu Bruce Lee itu meninggal di usia, kalau nggak salah sekitar masih muda sih, sekitar 33-an gitu. Di tahun berapa ingat nggak? Tahun 73. Nah, jadi memang dia meninggal di tahun 73, tidak lama setelah film ini rilis. Ya. Sebelumnya. Oh, sebelum. Jadi udah selesai syuting, dia meninggal dikuburkan, berapa hari kemudian rilis filmnya. Oke. Nah, makanya khusus yang di sini ada 2 versi gitu, bro. Ada yang versi tayang theatrical edition 102 menit atau 1 jam 42 menit. Nah, aku hebatnya Criterion Collection bisa dapat yang versi director cut-nya yang 99 menit. Nah, itu direstorasi secara 2K, tapi di sini jadi bukan restorasi 4K. Oh ya, resolusinya kayaknya mentok di 2K. Mentok di 2K kan, karena dulu masih pakai seluloid kayak gitu kan ya. Iya. Ini itu ikoniknya itu. Selanjutnya. Nah, kalau ini
Game of Death. Nah, kan kita udah tahu nih bahwa dia meninggal di tahun ini. Nah, terus kenapa kok bisa ada film selanjutnya? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah itu, jadi sebenarnya seperti tadi kan tahun 72 aja dia ngeluarin 2 film. Si Fist of Fury sama The Way of the Dragon. Sama, tahun 73 juga dia niatnya sebenarnya ngeluarin 2 film. Enter the Dragon disusul dengan Game of Death, tapi sayangnya belum sempat beres nih. Ya mungkin kalau film masih 50%-an lah. Jadi udah sempat syuting lah beberapa Syuting. itu. Kayak apa? Fast Furious gitu. Fast and Furious, sama kayak kalau yang kemarin terakhir ya Star Wars itu The Rise of Skywalker kan. Udah nggak ada sih Princess Leia-nya kan. Iya. Cuma waktu itu bedanya teknologinya belum semaju sekarang. Iya. Jadi kenapa harus nunggu sampai tahun 78 baru rilis, yaitu 5 tahun setelah kematiannya? Karena Robert Close menggunakan footage yang ada ditambah dengan zaman dulu pakai stuntman gitu, bro. Oh iya. Jadi yang mirip-mirip dari samping, dari belakang. Jadi Iya. Memang demi menghormati legasinya si Bruce Lee gitu kan, jadi tetap tertulis. Nah, itu sih film Game of Death. Nah, satu yang ikoniknya ya kalau kalian tahu, jumpsuit warna kuningnya Nah, itu. ya itu banyak banget dipakai di mana-mana. Jadi memang sangat identik dengan Bruce Lee. Bahkan masih apa ya, bisa dibilang ikon itu masih bisa everlasting sampai dipakai di film Kill Bill. Nah, karena memang mungkin selain Kill Bill yang tidak populer banyak ya. Banyak. Kayak sekarang pun dipakai di Free Fire ya. Free Fire atau PUBG kalau nggak salah. Ada skinnya ya? Ada skinnya. Ada Jadi skinnya. memang sangat-sangat ikonik gitu si Ya. kostum itu. Jadi mungkin teman-teman kalau menurut gua pasti kenal banget sama kostum itu. Game of Death itu yang satu yang terkenal lagi. Dia ngelawan ini pebasket. Iya. Jadi Itu dia ada bosnya finalnya itu ngelawan si Karim Abdul-Jabbar itu. yang kribo ya. Yang kribo tinggi. Iya. Nah itu jadi di sini tuh kerennya kayak Daud lawan Goliat gitu. Jadi kecil lawan gede banget. Iya. Tapi ya lagi-lagi jagoan yang menang kan. Ya itu sih. Nah ini sih sebenarnya filmnya dari tahun 71 sampai 78 udah tuntas di sini. Iya. Jadi duanya lagi apa ini? Nah ini Superman. Ini kita akan bahas secara garis besarnya Garis aja besarnya karena aja. bisa dibilang ini banyak banget isinya. Banyak banget. Totalnya aja 5 jam dua di Tuh, sini. bayangin 5 jam. Jadi secara garis besar isinya tuh tentang special feature kayak misalkan Di balik layar. proses pembuatan, behind the scene dan lain-lain ya. Iya, khususnya di sini ada sebuah dokumenter yang Bruce Lee, The Man, The Legend itu. Nah itu baru sama Criterion dibuat khusus buat memperingati box setnya ini. Iya. Jadi ya saya kurang tahu durasi sampai berapa menit karena jujur belum tonton. Tapi jadi penasaran nonton, pengen nonton The Man, The Legend-nya itu kayak gimana. Nah ini satu lagi Gi. Mau sekarang apa nanti? Sekarang aja. Nah ini ada satu elemen lagi di dalam box set ini, yaitu ini kayak apa bisa dibilang poster. Gimana ya kalau ini tuh biasanya kasihnya booklet ya. Cuman ini dibikinnya tuh kayak majalah. Nah, karena memang kan settingnya dia kan Asian tahun 70-an. 70-an, jadi memang ini dibuat seakan-akan kayak tabloid pada masa itu ya. Tabloid kungfu lebih tepatnya gitu. Jadi ini kalau bisa dilihat depannya seperti ini, belakang ini, dan isinya Sebenarnya isinya itu semua bahasan sinopsis yang tadi saya sebutkan gitu. Oh iya. Cuman ya lebih interaktif lah ya. Ini kan Big Boss, Dikirim dulu ya. Fist of Fury, Enter the Way of the Dragon, Enter the Dragon. Nah ini posternya. Ini kan makanya yang ini masih pakai bahasa dari kanton semua. Ini aja yang pakai bahasa Inggris karena ini filmnya rilisnya di Amerika. Nah ini ikonik yang kita bahas tadi. Ya ini benar dari Enter the Dragon to the Dragon. Nah ini ada sedikit kayak esai gitulah by Jeff Chang. Jadi kayak apa ya, artikel dari scholar, ada biografernya Bruce Lee juga gitu jadinya. Iya. Tapi banyak banget ini berlembar-lembar. Nah banyak ini adik kasih ini juga. Nah lucunya ini kan karena ini majalah kungfu ya, di sini ada brosur gitu. Iya. Become a master in the Asian art of kung fu, langsung free brochure, isi nama. Kayak buat daftar ke perguruan gitu ya. Perguruan gitu, jadi Iya. apa ya maksudnya? Unik banget. Unik banget. Nah, Ini kayak apa? Buklet lah bisa. buklet, cuman dia bikinnya kayak majalah gitu. Nah, ini ada yang mau kita perlihatkan sebenarnya dari tadi kita tutupin ya. Nah, ini excited banget nih anak ini nih. Nah,
Nah, kita lihat kita balik. Kita balik. Nah, ini dia nih. Ini dia splash artworknya dari Bruce Lee His Greatest Hits. Ini itu 5 iconic move atau scenes dari film-filmnya Bruce Lee. Yang ini itu dari The Big Boss. Ini kelihatan pakai Asics Onitsuka Tiger Nah, ya, Mexico. sepatunya kan itu juga cukup ikonik ya. sama Onitsuka Tiger, kayak sampai diberi nama Bruce Lee ya. Ya, Bruce Lee yang warna kuning itu ya. Ini dari film Game of Death. Nah, ini dia yang cuma pakai singlet ini dari film The Way of the Dragon. Nah, ini pakai baju kungfu, Yang baju putih, Fist of Fury. Sama ini yang nggak pakai baju, terus ada codet-codetannya ini, Enter the Dragon. Bahkan kalau kita sudah bahas tadi di yang ini, saking ikoniknya kostum ini adalah sampai kuning ini dijadikan kayak bisa dibilang kalau menurut gua identity color dari si Bruce Lee ini. Jadi Bruce itu identik kuning gitu. Makanya ini semuanya kuning nuansanya. Nah, ini makanya sampai ada simbologi warnanya juga gitu kan, sampai maksudnya. apa ya? Bruce Lee ya kuning gitu. Kuning ya. Ini mesti ngecek yang bikin ilustratornya namanya Gian Galang. Memang orang Hong Kong. Oke. Jadi nah itu fun fact juga. Dia dikasih komisi sama Criterion Collection suruh bikin ini. Nah, Gigi tadi udah singgung soal Criterion Collection. Jadi memang apa sih Gigi sebenarnya spesial dari Criterion? Biar Gigi jelasin. Jadi Criterion Collection itu di sini ada a continuing series of important classic and contemporary film. Jadi Criterion Collection itu sebuah produsen home video premium dari Amerika Serikat yang fokusnya itu merestorasi atau mengarsipkan, melestarikan film-film sinema dunia tapi ya. Jadi tidak melulu hanya film-film Hollywood aja. Ada film-film Hollywood, tapi dia fokusnya di luar Hollywood. Jadi dia ngambil ke Eropa juga ada, ke Timur juga ada, bahkan ke daerah-daerah Afrika juga ada gitu. Jadi dia ini. Nah, kenapa spesial itu? Criterion Collection itu biasanya dia langsung minta izin ke PH-nya. Jadi kan beda ya kalau misalnya ke studio kan ada tim marketingnya lagi. Nah, kalau ke PH-nya itu langsung minta izin ke pembuat filmnya gitu. Bahkan mau nggak dirilis, tapi biasanya dengan sangat bangga, dengan sangat senang hati pasti ngasih izin selama ada syaratnya. Kontrak dia dengan studio untuk marketingnya sudah beres. Jadi tidak ada sebutannya melanggar perjanjian gitu kan. Jadi makanya salah satu alasan kenapa akhirnya baru bisa rilis tahun 2020 ini, mungkin Criterion Collection menunggu sampai lisensinya expired dulu gitu. Dan memang yang spesial dari Criterion ini adalah kok dia bisa dapat gitu ya, Nah, maksudnya ada beberapa seri film dari Bruce Lee ini yang bahkan studionya yang merilis pun beda ya durasinya ya. Nah, itu berarti dia langsung ke PH-nya dan langsung minta izin, dikasih izin, mungkin sama keluarganya juga dikasih izin atau siapapun yang megang hak ahli warisnya, dan dia restorasi sendiri gitu. Jadi ada tim restorasi, jadi enggak cuman minta master dari studionya dijadikan lagi dirilis ulang. Jadi nggak kayak gitu. Jadi memang kalau dari secara kualitas dia beda ya gitu. Beda, bisa dibilang premium atas. Jadi dia sampai punya yang durasi berapa tadi? Ada durasi terdekat yang 99 menit. 99 menit. Yang sedangkan yang aslinya itu 102 menit. Oh gitu ya. Jadi memang bisa dibilang Criterion ini sangat serius dalam membuat box set. Bahkan kita ada salah satu contohnya yaitu yang merupakan rilisan dari Criterion nih. Nah ini set. Nah ini juga apa ya? Padahal dia perusahaan dari mana sih? Kalau ini Toho dari Jepang. Yang ini? Criterion dari Amerika. Dari Amerika, cuman dia sangat serius dalam melestarikan pop culture dari Asia. Nah ini salah satu contohnya adalah Godzilla. Dan ini cuman kita nggak akan bahas sekarang. Kita akan bahas di lain video. Makanya jangan lupa subscribe dan share video ini. Oke? Nah ini kita sumbutin dulu. Dia sangat serius dalam membuat box set ya. Jadi kalau dia dapat lisensinya dari PH-nya langsung, nggak tanggung-tanggung, sekalian aja dibikin seri gitu. Jadi orang yang beli langsung, tapi ya ada rupa, ada harga. Nah dan kita seperti biasa kita akhiri dengan worth it atau nggak worth it sih ini
beli di mana, dapat harga berapa? Nah, ini itu sebenarnya rilisan 14 Juli. Tapi Criterion Collection dengan sangat berbaik hati melakukan diskon 50% dari tanggal 10 Juli sampai 2 Agustus. Saya beli langsung kena diskon 50% pada rilisan baru. Kalau harga normalnya itu $125. Sekitar $1,9. Oke. Tapi saya dapat 50%. Jadi sejuta pun juga nggak nyampe. Iya. Tapi langsung dapat 5 disk film sama 2 disk, jadi dapat 7 disk dengan kemasan yang dan booklet yang sangat spesial. Belinya di mana tuh, Gi? Langsung ke criterion.com. Oh, berarti dia langsung ke website resminya, Ya. jadi nggak lewat e-commerce atau apapun. E-commerce. Dan memang cukup agak tricky ya, karena kan dikirim langsung dari Amerika ya. Agak tricky lah. Iya. Kita memang nggak semuanya ngerti soal pengiriman dari luar negeri. Ya. Dan bisa dibilang good deal banget ya. Good deal. Jadi memang baiknya Criterion itu dia kan juga ngejual di situs lain. Tapi kalau lagi ada promo diskon 50%, dia bahkan ngasih tahu kamu mau beli yang harga normal di situs itu atau beli yang 50% di toko kami. Jadi dia nggak akan nipu konsumen kalau memang lagi ada periode diskon, ditawarin malah konsumennya. Oke. Mau beli yang diskon 50 atau pakai harga normal di toko itu gitu. Yeah. Jadi istilahnya tetap konsumen nomor utama. Memang walaupun diskon juga ya lumayan sih ya bagi kantong. Jadi bisa dibilang worth it banget. Worth it banget, jadi sangat worth it. untuk pembelian dengan harga segitu dengan momen seperti itu bisa dibilang worth it banget. Iya. Ada lagi yang mau dibahas? Ya paling Atau ada kritik? kalau saya sih ngeliatnya ini sangat bagus sekali. Jujur saya dari 5 film ini baru nonton 3 dan saya sangat menantikan ingin nonton 2 film yang bisa tonton berikut suplemennya yang 5 jam itu totalnya. Nah, tapi bagi saya saran kalau misalnya memang dananya pas atau gimana, bisa kok beli satu-satu juga ada. Cuman bukan tulisan Criterion, cuman untuk mengenal lebih lanjut tentang Bruce Lee mungkin bisa dicoba dulu lah gitu satu-satu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bisa dibilang baru mau mengenal Bruce Lee seperti apa, mungkin bisa coba dari satuan. Tapi kalau boleh ngasih judul rekomendasi, Enter the Dragon sih. Oke, iya, karena memang ikonik banget. Ikonik ya. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Ya. Jadi untuk video kali ini sekian untuk review dan unboxingnya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman yang mau nambah koleksi, atau buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, bisa aja nggak tahu sama sekali soal Bruce Lee dan tertarik pengen cari tahu lebih dalam soal Bruce Lee ini gitu. Ya. Jadi sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, di like juga bisa, atau kalau ada pertanyaan bisa komen juga, nanti kita info-info kita sertakan di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.